Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana perlindungan anak dalam bidang keperdataan. Setiap anak yang dilahirkan mempunyai hak untuk didaftarkan sejak anak tersebut lahir, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Konvensi Hak-Hak Anak yang menyatakan bahwa anak akan didaftarkan segera setelah lahir dan berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh warganegaraan, dan sejauh mungkin berhak mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya. Untuk hal-hal tersebutlah negara-negara peserta konvensi menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perangkat-perangkat internasional yang terkait dalam bidang ini. Di Indonesia sendiri, dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap anak sejak lahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah. Kemudian dalam pasal 43 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Pengakuan terhadap hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah mendapatkan jaminan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan amar putusan bahwa pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Perkawinan yang dilangsungkan oleh anak-anak mempunyai risiko yang ditinjau dari aspek kesehatan, sebagaimana yang telah dilaporkan UNICEF bahwa anak-anak yang hamil di bawah umur cenderung melahirkan bayi yang prematur. Juga dapat beresiko pendarahan saat melahirkan, bahkan dapat menyebabkan kematian kepada ibu yang berusia anak-anak. Berkaitan dengan perlindungan anak dalam hal perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan kepada pria dan wanita yang telah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal terjadi di luar ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, di mana dalam pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan campuran telah merambah ke seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 57, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Orang yang rentan dalam perkawinan campuran salah satunya adalah status kewarganegaraan anak. Di Indonesia sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menjawab status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan menjelaskan bahwa anak dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda. Status tersebut hanya berlaku sampai dengan anak tersebut berumur 18 tahun. Setelah anak berusia 18 tahun atau sudah menikah, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan.
Jika anak memilih menjadi WNI, maka ia harus membuat surat pernyataan. Pernyataan tersebut dibuat secara tertulis dan pengajuannya secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Semoga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.